Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para sahabat, ini saya berikan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Bukan ijazah formal seperti di sekolah atau kampus, tapi ijazah dari para guru, dari para alim, dari orang-orang yang hidupnya diberkahi oleh Allah. Ijazah ini sederhana, tapi insya Allah besar manfaatnya. Ada dua hal yang perlu dijaga. Pertama, rahmat Allah. Kedua, perbanyak selawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus jaga rahmat Allah? Karena sehebat apapun usaha kita, kalau tanpa rahmatnya, semua jadi sia-sia. Rahmat Allah itu seperti payung di tengah hujan deras. Bisa jadi kita basah kuyup karena masalah, tapi kalau ada rahmat, minimal ada kehangatan. Rahmat itu pelindung. Dan yang lebih luar biasa, rahmat Allah itu bukan cuma soal dunia, tapi juga soal akhirat. Lalu kenapa selawat? Karena selawat itu salah satu pintu masuk utama ke rahmat Allah. Setiap kali kita berselawat, kita sedang menyebut nama manusia yang paling dicintai Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika kita menyebut beliau dengan cinta, maka Allah akan balas selawat itu dengan 10 kebaikan. 10, bukan 1, bukan 2, 10 kebaikan. Itu sabda Nabi langsung. Barang siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dan apa arti Allah berselawat kepada hambanya? Para ulama tafsir menjelaskan bahwa maksudnya adalah Allah menurunkan rahmat kepada orang itu. Coba kita renungkan. Dari 10 kebaikan yang dijanjikan, salah satunya adalah rahmat. Padahal satu rahmat saja cukup untuk membuat seluruh kehidupan menjadi lebih ringan. Apalagi 10? Kalau kita baca Al-Baqarah ayat 157, Allah bilang, mereka itu orang-orang yang mendapat selawat dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Perhatikan ya, urutannya jelas, selawat, rahmat, baru kemudian petunjuk. Artinya, untuk mendapatkan hidayah, dimudahkan memahami jalan hidup, kita butuh rahmat. Dan salah satu cara paling efektif mendapatkan rahmat adalah dengan memperbanyak selawat. Kadang orang bertanya, kenapa hidup saya terasa berat, padahal saya sudah sholat, sudah ngaji. Mungkin karena kita lupa menaruh cinta dalam ibadah. Cinta itu bisa lewat selawat. Dan selawat yang dibaca dengan hati yang lembut, dengan rasa hormat dan cinta kepada Nabi, itu cepat sekali sampai ke langit. Bahkan selawat yang biasa-biasa pun, karena menyebut nama kekasih Allah, tetap punya keistimewaan. Beda dengan istighfar. Bukan berarti istighfar tidak penting. Istighfar itu wajib, perlu, dan harus terus kita jaga. Tapi istighfar butuh ketulusan. Kadang-kadang kita ucapkan astagfirullah sambil lalu, sambil lihat HP, sambil jalan, sambil ngobrol. Itu bagus, tapi hasilnya nggak maksimal. Hati belum tentu ikut minta ampun. Tapi kalau kita baca selawat, walaupun sambil duduk santai, asal dengan rasa cinta dan pengagungan, tetap dapat pahala yang luar biasa. Karena Allah cinta Nabi Muhammad. Dan siapa yang mencintai kekasih Allah, maka dia pun dicintai Allah. Dan siapa yang dicintai Allah, akan Allah mudahkan hidupnya. Coba lihat orang-orang dulu, para salafus syalih. Mereka hidupnya tidak berlebih, bahkan kadang sangat sederhana. Tapi wajah mereka bercahaya, hidup mereka berkah. Mereka tidak banyak mengeluh, tidak banyak menuntut. Mereka tahu, hidup ini sementara. Dan yang membuat hidup itu berarti bukan banyaknya harta, tapi banyaknya rahmat. Dan rahmat itu bisa kita undang dengan selawat. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang paling dekat dengan beliau di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadanya. Kita ini siapa? Banyak dosa, banyak kelalaian. Tapi kalau kita mau berselawat, insya Allah kita bisa dekat dengan Rasulullah kelak. Dan kalau sudah dekat dengan Rasulullah, insya Allah kita tidak akan rugi, dunia maupun akhirat. Tapi jangan cuma dijadikan rutinitas di lisan. Latih juga hati kita untuk ikut hadir saat berselawat. Bayangkan wajah Nabi. Bayangkan senyumnya, perjuangannya, pengorbanannya untuk umat ini. Beliau yang paling menderita, tapi paling banyak memberi. Beliau dilempari, dicaci, tapi tetap mendoakan umatnya. Saat wafat pun, yang diingat adalah kita. Ummati, ummati, itu yang keluar dari lisannya. Kalau kita bisa ingat itu setiap kali berselawat, maka selawat kita akan hidup.
akan jadi jembatan untuk meraih cinta Nabi, dan dari situ meraih cinta Allah. Dan siapa yang dicintai Allah, dia akan dijaga. Dijaga rezekinya, dijaga hatinya, dijaga keluarganya. Bahkan kalau ada cobaan, itu bukan karena Allah marah, tapi karena Allah ingin naikkan derajat kita. Bahkan dalam Al-Baqarah 155, Allah sudah kasih tahu bahwa hidup ini pasti diuji. Dengan sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, kehilangan orang yang kita cintai. Tapi Allah juga memberi kabar gembira. Berbahagialah orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Mereka yang saat ditimpa musibah berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka yakin semua ini milik Allah. Semua akan kembali pada Allah. Kalau kita bisa sampai pada titik keyakinan itu, bahwa kita punya Allah, bahwa kita bukan sendirian, maka hidup ini akan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hatinya lapang. Dan lapangnya hati itu juga bagian dari rahmat Allah. Jadi ijazah ini saya titipkan. Bacalah selawat sebanyak-banyaknya. Bisa 100 kali, bisa 1000 kali. Tidak usah dihitung kalau merasa berat. Cukup terus mengalirkan selawat di sela-sela aktivitas. Saat berkendara, saat menunggu, saat santai. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Ulangi lagi, dan ulangi lagi. Kalau kamu belum lihat hasilnya hari ini, sabar. Kadang rahmat itu datang diam-diam. Tahu-tahu kamu lebih tenang, tahu-tahu rezeki lancar, tahu-tahu anak lebih nurut, tahu-tahu pekerjaan jadi lebih mudah. Itu semua mungkin adalah hadiah dari selawat yang dulu pernah kamu baca. Walau hanya sekali, tapi dibaca dengan cinta. Semoga kita semua dijaga oleh Allah. Semoga hidup kita diliputi rahmat. Dan semoga dengan selawat, kita jadi lebih dekat dengan Nabi, lebih dekat dengan Allah, dan lebih tenang menjalani hidup ini.